Oke, jadi ini dia. Gue niatnya pengen bikin ASMR tapi lagi hujan ya. Jadi anggap aja ini ASMR sambil hujan kayak relaxing chill ASMR gitu. Kardusnya kayak kardus laptop biasa anjir. Ini kayak green pill ya ini ya. Wow. Wow. Wow, apa ini guys? Wow. 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 Oh my god. Wow. Designed by Apple in California. Ya, tapi made in China ya, Bang. Power brick-nya. Di sini kabelnya. Oh my god. Oh my goodness. Wow. Gokil guys, bukan batu isinya. Bukan. Gila. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu buat kalian, terutama kalian yang udah ngikutin channel gue dari lama dan udah kemakan propaganda gue buat lebih mending beli laptop Windows atau laptop gaming dibanding beli MacBook. Sorry banget, gue udah ngecewain kalian, gue udah nggak tahu gue bisa ngomong apa lagi. Pokoknya gue minta maaf sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati gue atas keputusan gue buat pindah tim ke MacBook. Gue minta maaf. Ya, gue beli MacBook yang RM4. Ya, setelah bertahun-tahun berdiri teguh dengan kepercayaan gue terhadap laptop-laptop Windows, terutama laptop gaming gitu kan. Akhirnya gue goyah juga cuy. Jadi ceritanya gini, kan emang gue itu dari tahun lalu mau jual laptop gue yang Lenovo Legion. Karena gue mikirnya gue udah punya PC yang jadi station kerja utama gue di studio. Dan jujur aja kayaknya bawa-bawa laptop Lenovo Legion gue buat kerja ngedit di luar gitu ya. Terus gue harus bawa-bawa pakai ransel gitu. Itu bisa dikategorin sebagai self-harm deh. Berat banget pak, asli. Jadi karena itu gue mau jual tuh laptopnya. Dan akhirnya sekitar seminggu yang lalu laku laptopnya. Nah, untuk penggantinya gue itu udah lama mikir buat cari laptop yang 14 inci, terus tipis, enteng, terus layarnya bagus dan pastinya ya bisa kuat lah buat ngedit-ngedit video gue, walaupun mungkin untuk ngedit utamanya gue tetap di PC gue, tapi seenggaknya bisa dipakai buat ngedit di luar juga gitu, buat nyelesain editan atau mulai editan dan diselesain di PC. Pokoknya ya yang penting bisa buat ngedit lah. Awalnya budget gue itu sekitar 10 juta. Gue mulai searching-searching tuh kandidat laptop yang cocok buat gantiin Lenovo Legion gue. Dan jujur aja gue nggak nemu ya laptop yang masuk ke kriteria gue tapi harganya tuh 10 juta atau ke bawah. Sampai akhirnya gue nemuin Asus VivoBook S14 yang udah pakai Intel Core Ultra tapi masalahnya harganya 12 jutaan. Pada saat itu gue mikir kayaknya bisa deh kalau gue stretch dikit budgetnya ke 12 juta supaya bisa dapet laptop yang sekiranya masuk ke kriteria gue dan lumayan bisa ya memenuhi lah hampir semuanya. Tapi setelah gue research lebih dalam lagi, ini untung banget ya karena Asus tuh kalau bikin product page tuh kayak dicampur-campur gitu. Gue bingung banget ya pas lagi research soal si Asus VivoBook S14 ini, gue dapat infonya tuh rancu gitu, kayak simpang siur infonya. Intinya si VivoBook S14 ini yang notabene-nya harusnya seri S itu seri premiumnya VivoBook gitu kan. Layarnya cuma 45% NTSC cuy. Untung aja gue nggak jadi beli. Nah, pas abis itu gue mikir kalau misalnya gue bersedia buat naikin budget ke 12 jutaan, kayaknya ada deh MacBook yang harganya 12 jutaan. Dan bener aja, 12 jutaan bisa dapat MacBook RM tuh. Tapi pada saat itu gue masih ragu banget buat beli MacBook karena gue itu emang udah seketergantungan itu ya sama Windows. Dan satu alasan terkuat gue buat stay di Windows dan nggak pindah ke macOS itu adalah karena editing software gue itu pakai Vegas Pro. Dan Vegas Pro cuma available di Windows doang.
Gue tuh udah cinta mati sama Vegas Pro karena dia editing software yang udah nemenin gue dari awal bikin video sampai sekarang. Gue juga udah beli yang versi suite-nya dengan harga 4 jutaan itu. Dan basically ngedit di Vegas Pro tuh udah tinggal merem aja jadi gitu, saking udah hafal banget secara muscle memory. Gue tahu betul Vegas Pro itu bukan editing software terbaik, masih ada banyak editing software lain di sana ya, kayak misalnya Premiere Pro atau DaVinci, CapCut gitu kan. CapCut nih sekarang udah bagus banget ya. Tapi ibarat pasangan nih ya, si Vegas Pro ini tuh udah nemenin gue dari nol. Masa mau gue tinggalin gitu aja? Sampai kemarin, tanggal 7 September 2025, semuanya berubah. Vegas Pro gue tiba-tiba rusak di PC gue. Pas gue lagi mau ngedit yang video tas Alpaca Vertex Pouch, nggak tahu kenapa, tapi setiap 1 menit sekali tuh nge-crash terus softwarenya. Gue coba cari-cari fixnya di internet dan salah satu solusi yang gue temuin itu adalah dengan matiin GPU acceleration. Gue coba dan ternyata lumayan works. Gue bisa ngedit yang si video Alpaca Vertex Pouch itu sampai selesai, ya nge-crashnya cuma sekali 2 kali aja lah, tapi at least bisa selesai videonya. Tapi masalahnya tanpa GPU acceleration basically impossible ya, mustahil buat gue buat ngerender video gue secara, ya video gue itu formatnya 4K, terus durasinya juga lumayan lama. Jadi gue coba nyalain si GPU acceleration-nya lagi dan problemnya muncul lagi ya. Setiap gue coba ngerender, pasti dia bakal nge-crash gitu, bakal nge-stuck di berapa persen dan abis itu nge-crash. Gue udah coba berbagai cara ya buat nge-fix masalah Vegas Pro ini, dari mulai rollback Windows Update gue karena sempat ada yang bilang kalau Windows Update bisa ngerusak Vegas Pro juga. Sempat nge-rollback driver Nvidia gue juga ya. Gue sampai uninstall driver Nvidia Game Ready dan install Nvidia Studio Driver karena katanya tuh kalau Studio Driver itu lebih kompatibel sama editing software, terutama ya si Vegas Pro ini. Pokoknya berbagai fix yang ada di internet udah gue coba dan nothing works. Di titik ini tuh gue udah bener-bener capek banget cuy. Jujur aja gue udah bingung harus ngapain lagi, jadi akhirnya gue coba buat, yaudah gue pasrah aja, gue coba pelajarin editing software baru ya, which is gue coba si DaVinci Resolve. Gue ngabisin seharian penuh buat belajar cara ngedit pakai si DaVinci Resolve ini karena jujur aja beda jauh ya workflow-nya sama yang biasa gue lakukan di Vegas Pro. Sampai akhirnya gue berhasil ngedit video tas Alpaca Vertex Pouch gue dari nol sampai selesai di DaVinci. Emang pas pertama kali gue pegang si DaVinci tuh gue bingung banget ya sama UI-nya, sama tombol-tombolnya, sama workflow-nya. Itu gue bener-bener kayak buta banget, jauh banget bedanya sama Vegas Pro. Tapi gue coba buat keluar dari comfort zone gue. Dan gue harus bilang kalau ternyata selama ini loyalitas gue terhadap Vegas Pro itu bodoh. Bener-bener seenak itu cuy ngedit di DaVinci. Lancar banget previewnya, gak ada nge-lag sama sekali, gak ada nge-crash. Terutama karena gue abis upgrade PC gue juga gitu kan. Dan yang paling gongnya, gue bisa nyelesain editan video gue yang si Alpaca Vertex Pouch itu dengan workflow usual gue, yang workflow gue yang biasa, itu pakai versi DaVinci yang gratis, which is yang si DaVinci Resolve. Dan sejak itu, semua alasan gue buat beli laptop Windows lagi hilang seketika. Fast forward ke tanggal 9 September 2025, pas lagi double date 99, gue udah siap ya buat nge-check out si MacBook Air M2 dengan harga 12 jutaan, tapi di saat yang sama, gue ngeliat si MacBook Air M4 ini harganya kok nggak beda jauh ya. Mana cewek gue pakai bilang kalau misalnya gue beli yang si M4 ini, anak gue nanti kalau udah kuliah masih bisa pakai laptopnya cuy. Ya bener sih, kalau misalnya kita lihat track recordnya MacBook, ini longevity-nya emang panjang-panjang banget sih. Jadi akhirnya gue memutuskan buat beli yang MacBook Air M4 aja. Oh iya, gue belinya di Studio Ponsel karena dia toko yang sering banget ya direkomendasiin sama kreator-kreator teknologi lain. Dan emang harganya mantep sih, dapat Microsoft Office pula. Jadi kurang lebih kayak gitu ceritanya kenapa gue bisa akhirnya beli MacBook dan pindah dari Windows ke macOS ini. Dengan pindah dari Vegas Pro ke DaVinci Resolve itu bener-bener seal the deal banget sih buat gue. Sebenarnya gue itu dari awal emang udah ada niatan buat beli MacBook karena gue mikirnya selain ngedit video, kayaknya nggak ada kerjaan lain yang nggak bisa gue kerjain di macOS gitu kan. Tapi ya itu, Vegas Pro tuh cuma ada di Windows doang, jadi gue susah banget buat lepas dari si Windows ini. Dan sumpah ya, ini cerita nggak gue buat-buat, ini beneran terjadi. Gue sampai begadang, stres,
coba buat nyelesain masalah ini kenapa Vegas Pro nggak bisa ngerender video gue di PC yang baru abis gue upgrade. Padahal sekitar 2 hari yang lalu gue baru abis render dan ngedit di PC yang sama. Itu nggak ada masalah sama sekali. Kok tiba-tiba rusak gitu, gue bingung banget cuy. Tapi rasanya emang udah skrip hidup gue aja sih. Gue harus ngalamin hal itu dan akhirnya transisi dari Windows ke macOS. Emang bener-bener ya, dunia itu nggak ketebak sama sekali. Emang misterius banget sih cara kerja Tuhan tuh. Jadi ya gitu. Sekarang jadinya gue pakai MacBook dan gue sekarang lagi dalam proses adaptasi. Gue juga lagi belajar gimana caranya bisa dapat workflow yang paling optimal ya. Karena adaptasi dari Windows ke macOS tuh nggak sesimpel itu. Gue banyak bingungnya juga ya. Gue dibantuin sama ChatGPT buat coba navigasiin macOS ya ini. Gue buta banget sih. Jadi mungkin kedepannya kalau misalnya gue udah transisi secara full gitu ya, gue bakal bikin video follow up-nya lagi dan mungkin bisa ada Q&A-nya juga ya buat kalian yang mungkin mempertimbangkan juga buat pindah dari Windows ke macOS kayak gua. Dan kalau misalnya kalian pakai MacBook juga dan kalian punya tips buat gua untuk bisa memaksimalkan workflow gua di MacBook baru gua ini, tolong komen di bawah karena gua bakal terbantu banget sih. Tapi bang, MacBook nggak bisa buat main game. Ya, gua rakit PC emang buat apaan? Paling segitu aja ya untuk videonya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini dan dengerin gua yapping soal masalah pribadi gua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been Tommy, and as always, peace out.